Assalamualaikum. Jumpa dengan saya lagi di channel Semarang TV. Saya hanya ingin melanjutkan dari video kemarin perihal ijazah yang sempat saya putus. Di sini untuk membahas tentang pusaka dan spesifikasinya. Yang perlu Anda ketahui, pusaka terdiri dari beberapa golongan. Yang saya ringkas secara spesifik hanya dua golongan, fasik dan bagus. Golongan yang buruk itu biasanya cahayanya merah. Jadi kalau teman-teman suatu ketika menjumpai sesuatu berwarna merah, kalau jangan diambil atau didekati karena itu sifatnya negatif. Yang baik itu biasanya pusaka berwarna biru, putih, kuning, hitam. Dan di sini saya nggak akan menjelaskan kegunaan dari setiap pusaka karena itu mengandung unsur musyrik, dan bagi agama kita Islam itu sangatlah dilarang. Jadi saya hanya menjelaskan kriteria tentang pusaka. Kalau saat kita mendeteksi suatu pusaka itu auranya berwarna panas di telapak tangan sini khususnya, itu biasanya batu akik. Tapi kalau teman-teman merasakan di sini ada hawa menusuk sampai ke tangan, itu biasanya besi aji. Jadi kalau teman-teman yang suka berpetualang mencari pusaka atau belajar keilmuan kegaiban, mohon hati-hati supaya apa yang Anda perbuat tidak ada dampak di kemudian hari. Dan untuk melanjutkan video yang kemarin, tutorial ijazah itu, bila mana teman-teman mungkin kurang berkenan dengan suara saya, ini akan saya mengulang lagi dari awal. Boleh dicatat. Sebelum Anda melakukan ikhtiar, memohon Allah untuk membukakan kasyaf Anda, mandi jenabah dulu malamnya, baru sholatan tobat nasuha. Dikarenakan apa? Mata hati yang tertutup itu bentuk dari kesalahan kita sendiri yang tidak pernah menyadari kesalahan kita di mata Allah. Dan dosa-dosa yang semakin hari semakin menumpuk menjadi hijab diri Anda mengetahui tentang kegaiban Allah. Jadi sampean diusahakan tobatan nasuha dulu, baru duduk mempersiapkan diri, mengucapkan istighfar dulu supaya hatinya tenang, baru mengucap syahadat kepada Allah, dilanjutkan lagi membaca sholawat Nabi. Setelahnya sampean memberi wasilah atau tawasul kepada Nabi, dan akan saya terangkan secara spesifik. Dipersiapkan alatnya, saya tunggu, monggo kalau mau ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa uliyati wa dzurriyyati syai'ulillahi lamul Fatihah. Teman-teman bisa baca Fatihah sekali. Dilanjut ke tawasul kedua, yaitu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Doanya seperti ini. Summa ila hadrati Nabi Sulaiman alaihissalam syai'ulillahi lamul Fatihah. Syai'ulillahi lamul Fatihah itu sekali aja Fatihahnya. Baru kepada malaikat muqarrabin wal qaribin, seperti ini kalimatnya. Summa ila hadrati malaikatul muqarrabin wal qaribin khususon. Monggo kalau mau dijamak ya nggak usah pakai khususon. Kalau khususon ya khususan Jibril wa Mikail Israfil wa Israil Munkar wa Nakir Raqib Atid Ridwan Malik Syaulillahi lamul Fatihah. Baru yang terakhirnya Sumailah hadrati man ajasani ila muntaha Syaulillahi lamul Fatihah. Baru teman-teman bisa membaca Al-Fatihah. Total keseluruhan Al-Fatihah itu 133 dengan perincian 43 pertama sampai baca biasa sampai amin, yang ke 44 sampai ke 133 dan dikirsirnya. Kemarin di posisi sebelumnya saya menyebut umul kitab itu ialah Al-Fatihah. Ini saya kupas lagi, yang ke 44 sampai 133, waktu sampean membaca ayat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diulang 7 kali ayat tersebut sambil nahan nafas. Baru sebut hajat sampean seperti ini, insya Allah sebutan hajatnya, ya Allah, dengan wasilah dan keutamaan dari suratul Fatihah atau umul kitab boleh,
perkenankanlah hamba untuk melihat kegoibanmu. Baru dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Baca ihdinas siratal mustaqim 43 kali, boleh dengan nafas atau tidak. Lah, bahasanya di sini di ihdinas siratal mustaqimnya teman-teman membacanya dihayati, filosofi sampai melihat sekitar alam. Tapi pesan saya teman-teman hati-hati dan waspada saat Anda menjalani ilmu ini. Bila ada sesuatu hal hadir sekitar Anda apapun bentuknya, satu kuncinya ingat Allah, berpegang teguh sama tali Allah, yaitu dengan cara ikhlas, pasrah, jangan takut. Baru setelah ihdinas siratal mustaqimnya selesai, baru sampean baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cara membaca dengan dzikir sir seperti ini dari 44 sampai ke 133. Selanjutnya yaitu ilmu intinya Allahumma ya ghaibi ya batin ya husirullah, dibaca 1000 kali. Setelah terakhirnya baru ditutup sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu 333 kali. Dan setelah sampai menjalani semua ini, penerapan di lapangan sampai saat mau melihat sesuatu kegoiban, membaca Al-Fatihah cukup 3 kali. Yang ketiganya ya sama dengan dikirnya, saat sampai diposisikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat itu diulang 7 kali, mohon kepada Allah, ya Allah lewat wasilah dan keutamaan Al-Fatihah ini bukalah muka saya bila saya penglihatan tentang kegoiban sekitar saya. Baru ihdinas siratal mustaqimnya dibaca 7 kali aja nggak apa, sampai nafas, baru dilanjutkan sampai amin. Dan doa kuncinya Allahumma ya ghaibi ya batin 7 kali sambil konsentrasi merasakan esensi sekitar Anda. Setelah itu sampai diam, tenang, nikmati apa yang ada di sekitar Anda. Dan tolong digarisbawahi, setelah Anda berniat seperti ini jangan takut, karena saat Allah membuka kasyaf Anda, pasti dengan sendirinya sekitar Anda akan terlihat. Ini yang saya terangkan, memperbaiki dari video kemarin. Maaf, tubuh saya kurang prima, jadi suara saya agak lilit. Dan untuk menunjang kreativitas kami, kalau teman-teman tidak keberatan, mohon bantuan subscribe-nya. Dengan subscribe itu dengan sendirinya Anda akan terikat untuk bisa melihat video-video saya selanjutnya. Insya Allah saya akan membuka semua rahasia saya, ilmu saya, karena ilmu ini berasal dari Allah dan semua hanya Allah yang memiliki. Saya nggak akan menutup-nutupi apa yang saya miliki. Jadi dengan jasa ini semoga teman-teman bisa menjalani suatu amalan daripada sampean belajar ilmu nggak ada guru yang jelas dan dibohongi oleh orang-orang benar. Boleh Anda mengamalkan ini. Saya juga bukan orang benar, bukan ulama, bukan ustadz. Saya hanya orang biasa, hanya seorang hadis yang hanya berusaha bertawakul ini pada teman-teman. Jadi tolong garis bawahi, tidak bermaksud untuk menggurui. Salam dari saya. Kalau teman-teman pengen belajar ilmu yang lain, saksikan dan tunggu tutorial ilmu berikutnya di konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.